Sepanjang sejarahnya, timnas Jerman pernah punya beberapa striker handal yang ditakuti lawan, sebut saja seperti Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Völler, hingga Miroslav Klose. Namun, ada satu striker timnas Jerman yang punya keahlian paling unik. Dialah Oliver Bierhoff. Jerman terakhir kali menjadi juara Piala Eropa pada 1996. Di partai final melawan Republik Ceko, Oliver Bierhoff menjadi pahlawan Der Panzer berkat 2 golnya, dan itulah momen terbaiknya bersama timnas Jerman. Ziege curling it in. Oh, and a very, very good goal indeed. Can he turn? Can he find somebody else? Can he get a shot himself? It's in! What a super substitution that's turned out to be. Namun, perjalanan striker yang dikenal tampan pada zamannya itu tidaklah mudah. Lahir di kota Karlsruhe, Bierhoff kecil lahir dari keluarga kaya raya. Ayahnya, Rolf Bierhoff, merupakan seorang mantan kiper dan CEO dari perusahaan energi Jerman yang cukup besar. Meski lahir dari keluarga terpandang, tak membuat karir junior Bierhoff berjalan dengan mudah. Dia bahkan harus menghadapi stereotip dari teman-temannya. Sebagai anak orang kaya, Bierhoff kecil kerap mendapatkan cemoohan. Meski begitu, bakat sepak bolanya tetap mengalir dari sang ayah. Bierhoff tergolong pemuda yang berbakat. Setelah menimba ilmu sebagai seorang striker di Akademi SV Essen, ia memulai karir profesionalnya di Bayer Uerdingen pada tahun 1986 saat usianya masih 17 tahun. Diberkati dengan tinggi badan yang menjulang hingga 191 cm, Bierhoff digadang-gadang sebagai calon striker masa depan Jerman. Sayangnya, harapan itu tak mampu dijawab Bierhoff muda. 2 musim bersama Uerdingen ia hanya mampu mencetak 4 gol dari 31 penampilan. Kemudian Bierhoff pindah ke Hamburg SV dan bertahan selama 2 musim sebelum kembali pindah ke Borussia Mönchengladbach. Sepertinya Bundesliga memang bukan tempat yang ditakdirkan untuknya. Namun meski hanya mampu mencetak 10 gol dari 73 penampilannya di Bundesliga, Bierhoff tetap mendapat panggilan timnas Jerman umur 21. Uniknya, bersama timnas Jerman U21, Bierhoff justru tampil apik dengan mengemas 7 gol dari 10 penampilan. Ia juga mulai memanfaatkan keunggulan postur tubuhnya dan memperlihatkan kemampuan sundulannya yang di atas rata-rata. Walau sempat tampil bagus di timnas kelompok usia, kritik tetap mengarah kepada Bierhoff yang dianggap gagal memanfaatkan bakatnya. Meski punya aerial ability yang bagus, Bierhoff kerap dikritik karena tak mampu menguasai bola dengan kakinya. Setelah kegagalannya di Bundesliga, kepercayaan diri Bierhoff sempat hancur, bahkan niatan pensiun dini sempat ia pikirkan. Terus dikritik dan mendapat sentimen negatif, Bierhoff yang kala itu masih berusia 21 tahun, memutuskan keluar dari Jerman. Di musim 1990-91, klub Liga Austria Salzburg memberinya kesempatan. Jauh dari sorotan media Jerman, Bierhoff mampu tampil lepas. Ia berhasil membawa klubnya finish di posisi 5. Tak cuma itu, Bierhoff sukses menunjukkan kemampuannya dengan mampu mencetak 23 gol dari 31 penampilan. Performa yang menawan di Liga Austria membuka pintu buat Bierhoff untuk menjajal kerasnya persaingan di Serie A Italia. Kala itu, Inter Milan datang menawarinya dengan mahar 400.000 pound sterling. Bayang-bayang kesuksesan seolah sudah berada di depan matanya. Namun, bukannya kesuksesan yang ia dapat, Bierhoff justru dikirim oleh Inter ke klub promosi Ascoli di musim 1991-92. Musim pertamanya bersama Ascoli di Serie A juga ibarat bencana. Bierhoff gagal melanjutkan ketajamannya seperti di Salzburg dan justru akrab dengan cedera. Sialnya lagi, Ascoli terdegradasi kembali ke Serie B dan Bierhoff hanya mampu mencetak 2 gol di musim pertamanya di Serie A Italia. Dengan performa yang sangat mengecewakan itu, pendukung Ascoli pun lantas mengkambing hitamkannya di kegagalan Ascoli tersebut.
Walau ia dibuang oleh para penggemar Ascoli, Bierhoff memutuskan untuk bertahan setelah mendapat dukungan dari para rekannya. Tak disangka, ia justru jadi pemain terbaik Ascoli di Serie B. Di musim pertamanya saja, dia langsung berhasil mengemas 20 gol. Meski tampil mengganas, Bierhoff justru gagal mengangkat Ascoli kembali ke Serie A Italia. Ia bahkan terjebak hingga 3 musim lamanya di Serie B bersama Ascoli. Namun sisi baiknya, di sanalah dia menemukan performa apiknya. Bahkan Bierhoff berhasil mencetak 49 gol dari 124 penampilannya untuk Ascoli, yang membuatnya menjelma jadi idola para supporter yang sempat membuangnya. Zaini. Dentro per Bierhoff, posizione regolare, Bierhoff, rete, Oliver Bierhoff, 7 gol in campionato. Kontribusi besar Bierhoff untuk Ascoli itulah yang kemudian menarik perhatian pelatih Udinese, Alberto Zaccheroni. Mr. Zack yang melihat potensi besar striker asal Jerman itu, lantas memboyongnya dengan transfer 1 juta pound sterling. Keputusan Bierhoff bergabung dengan Udinese terbukti tepat. Lewat polesan Zaccheroni, bakat Bierhoff mulai terasah dan mekar. Bahkan di musim pertamanya Udinese pada musim 1995-96, Bierhoff sukses mencetak 17 gol. 1 contro 1, tentato da Bacchini, palla in mezzo, Bierhoff! E il gol di Oliver Bierhoff! Performa apiknya di Serie A Italia membuat Bierhoff mendapat panggilan pertama dari timnas Jerman. Saat itu Bierhoff yang sudah berusia 27 tahun jadi bagian skuad Berti Vogts jelang Euro 1996. Pada gelaran Euro tersebut, Bierhoff tampil di 2 laga babak grup melawan Ceko dan Rusia. Sayang, dia gagal tampil apik dan berujung jadi penghangat bangku cadangan. Kesempatan kedua akhirnya datang di laga final. Jerman yang terdesak setelah ketinggalan 1 gol memasukkan Bierhoff di menit ke-69. Hebatnya, 4 menit berselang, Bierhoff yang baru masuk sebagai pemain pengganti sukses menyamakan kedudukan. Memanfaatkan sepakan bebas Christian Ziege, Bierhoff yang memakai nomor punggung 20 datang menyambut umpan tersebut dengan sundulan kepala. Ziege curling it in. Oh, and a very, very good goal indeed. And the man, Bierhoff. Gol dari Bierhoff itu membuat laga berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Di menit ke-95, Jerman yang mengandalkan duet Klinsmann dan Bierhoff lantas menjadi pembeda. Ketika Bierhoff berhasil mencetak gol kemenangan Jerman lewat sepakan kaki kirinya setelah mendapatkan umpan dari Jurgen Klinsmann. Bierhoff is there. Can he turn? Can he find somebody else? Can he get a shot himself? It's in! What a super substitution. Laga pun berakhir untuk kemenangan 2-1 Jerman atas Ceko. Bierhoff yang masuk sebagai pemain pengganti langsung dielu-elukan oleh pendukung Jerman. Momen itu sekaligus jadi titik balik karir Bierhoff. Dari pemain yang terus disudutkan hingga sempat berniat pensiun dini, Bierhoff menjelma jadi pahlawan timnas Jerman. Tahun-tahun berikutnya, Bierhoff bertransformasi jadi andalan Der Panzer. Ia bahkan ditunjuk sebagai kapten tim usai Jurgen Klinsmann pensiun di tahun 1998. Bierhoff jadi ujung tombak Jerman di ajang Euro 2000, Piala Dunia 98, dan Piala Dunia 2002. Setelah membawa Jerman duduk sebagai runner-up di Piala Dunia 2002, Bierhoff memutuskan pensiun dari tim nasional. Sepanjang karirnya, Bierhoff tampil sebanyak 70 kali dan menyumbang 37 gol untuk Der Panzer. Sementara di level klub, setelah menjadi pahlawan Jerman di Euro 96, jumlah golnya di Serie A pada musim 1996-97 sempat menurun dengan hanya mencetak 13 gol dalam 23 pertandingan di Serie A Italia. Kemudian, karirnya bersama Udinese mencapai puncaknya di tahun 98. Bierhoff menjelma sebagai seorang target man yang berbahaya.
Kerjasamanya dengan Marcio Amoroso dan Paolo Poggi membuat Udinese tampil ganas. Bierhoff sendiri sukses mengakhiri musim 1997-98 tersebut setelah ia berhasil menyabet gelar top skor Serie A berkat 27 golnya. Setelah 3 musim berseragam Udinese, Bierhoff mengikuti jejak pelatihnya, Alberto Zaccheroni, yang hengkang ke AC Milan. Kala itu, striker timnas Jerman tersebut direkrut dengan harga fantastis, yakni 11 juta pound sterling. Seakan berjodoh dengan Zaccheroni, Bierhoff mampu meneruskan performa apiknya bersama klub berjuluk Rossoneri tersebut. Bahkan di musim pertamanya di San Siro, Bierhoff langsung menghadirkan gelar Scudetto buat Milan, yang 2 tahun sebelumnya mengalami musim yang buruk. Bierhoff juga berhasil mencetak 19 gol, dan 15 diantaranya melalui sundulan kepala. Sebuah rekor yang hingga detik ini belum ada tandingannya. 2 laga sebelum musim usai, Bierhoff mencetak hat-trick ke gawang Empoli, yang membuat Milan menggeser pesaing utama, Lazio, dari puncak klasemen. Di laga terakhir, sundulan Bierhoff ke gawang Perugia membuat Milan menang 2-1 dan tim kota mode berpesta di Stadion Renato Curi. Gol itu seakan mengulang memori final Euro 96, Bierhoff lah yang juga menjadi penentu kemenangan Milan. Dengan kemampuan udaranya yang luar biasa, menjadikannya sebagai legenda, meski posturnya tidak terlalu tinggi dibandingkan striker seperti Jan Koller. Setelah musim debut yang sangat gemilang di San Siro, performa Bierhoff menurun seiring bertambahnya usia dan kedatangan Andriy Shevchenko. Zaccheroni juga gagal mempertahankan dominasi, sehingga membuat Milan kurang konsisten di Liga Champions dan Serie A. Bierhoff kemudian meninggalkan Milan pada 2001, lalu melanjutkan karirnya ke AS Monaco dan Chievo, sebelum akhirnya pensiun pada 2003. Meski hanya meraih 1 Scudetto, ia masuk Hall of Fame AC Milan atas kontribusinya. Julukan Raja Udara melekat karena keunggulannya dalam duel bola udara. Bierhoff juga dikenang sebagai pahlawan Jerman di Euro 1996, mencetak 2 gol di final, termasuk golden goal pertama dalam sejarah turnamen besar. Bierhoff meninggalkan jejak sebagai salah satu striker non-Italia tersukses di Serie A dengan total 102 gol. Kolaborasinya dengan Zaccheroni mengubah persepsi penggemar Milan yang awalnya meragukan gaya permainannya dibandingkan Marco van Basten. Hingga kini, ia tetap ikon Rossoneri.